Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak. Pas sedang makan, di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki, tak ada. Jadi kami makan aja. Makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, "Gimana bro?" Kata dia, "Tenang, masjid satu lagi belum." Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning 10 menit, agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut sudah steril, bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak, karena lembur, capek, kerja, tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi, gulai, sampodeh baung, sambal belacan, potai, ikan bilis, masukkan blender. Nah, dah tu ambil pipet 2. Nawaitu somarodin ada ifal di syahri Ramadan hazizan. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan. Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar azan subuh. Kalau sudah azan subuh, tekunya muntahkan. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazin. Jangan kau azan dulu ya. Bagaimana pendapat Ustadz bagi lansia yang tak mampu puasa, tak mampu membayar fidyah? Puasa, tak sanggup puasa, level 2, ganti di hari yang lain. Tak sanggup mengganti di hari yang lain, bayar fidyah. Tak sanggup bayar fidyah, dia menerima fidyah. Itu hebatnya orang Islam. Tinggi, bisa turun, bisa ditawar. Datang seorang laki-laki mengadu ke rumah Nabi, "Ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah." "Kenapa kau celaka?" "Maaf, berhubungan aku dengan istriku di siang Ramadan." "Puasa engkau 60 hari," kata Nabi. 60 hari kau puasa. "Sedang 30 aku tak tahan." "Kalau gitu kau kasih makan 60 fakir miskin." "Aku tak ada ya Rasulullah, tak sanggup." Pergi Nabi ke belakang, diambil Nabi korma 1 karung. Nih korma 1 karung, kasih ke fakir miskin di kampungmu sana. Pergi bawa. "Ya Rasulullah, aku yang paling miskin di kampung itu." Hatta badat nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi itu serius. Neraka. Nabi tersenyum hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi geraham. Kata Nabi, menengok orang yang susah nekat tadi. Jadi tak ada di kampung tu lebih susah dari engkau. Tak ada ya Rasulullah. Ambillah kurma ni, bawa kasih anak bini di rumah. Gitu. Itu. Jadi bagi yang tak sanggup, dia menerima sedekah kita. Barakallahu fi umrik Ustaz. Semoga Allah memberikan berkah pada umurmu Pak Ustaz. Jawabannya, wa iyyakum wa jazakumullah khairan. Semoga kau juga begitu, kau diberikan Allah balasan baik. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu serta umur yang panjang. Amin. Mau tanya, apa hukumnya seorang TKW pergi melaksanakan haji umrah? Karena ada yang bilang katanya hukumnya dayus. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dayus itu orang yang tak ada rasa cemburu kepada anak, pada bini. Bininya keluar rumah tak menutup aurat. "Pak, tadi ku tengok bapak, istri bapak dibawa orang." "Biarlah, tak apa-apa." "Dibawanya ke hotel tadi Pak." "Kau aja baru tahu, aku diam aja." Itu dayus tuh. Semiskin-miskinnya Bangladesh, tidak ada TKW Bangladesh. Tak ada TKW Bangladesh. Laki-laki saja yang bekerja Bangladesh. Saya kalau sudah ngomong sama orang Bangladesh ini bingung saya. Antara iya sama tidak kepalanya. "Kya hal hai? ठीक है. अच्छा कुछ हो रहा है." Entah iya entah tidak apa.
Tak ada perempuan. Tapi karena kita sulit ekonomi, saudara-saudaraku yang menjadi TKW di Hong Kong, yang menjadi TKW di Taiwan, menjadi TKW dimanapun, kalian bekerja, jaga kehormatan kalian, berjaga dengan perempuan. Karena hukum kalian itu aslinya tak boleh, tapi karena hukum darurat, kalau tidak bekerja di sana mati, kuli. Semiskin-miskin kita masih petani, tapi di sana buruh tani, bekerja tempat orang, tak ada sawahnya, menumpang di tanah orang, akhirnya merantau dia. Nah, ini tanggung jawab siapa nih? Kalau ekonomi umat bangkit, insya Allah selamat bangsa ini, insya Allah. Saya pernah dengar ada riwayat Nabi Muhammad umur 28 sampai 30 tahun, bukan 40 tahun. Bagaimana nih Pak Ustadz? Kita pakai jumhur, mayoritas ahli sirah sejarah, Nabi Muhammad menikah 40 tahun. Arba'una sanah, sekitar 40 tahun. Ada yang pandai menghitung detail pakai ilmu falak, astronomi, kata dia 38. Terserah dia, saya ikut 40, kan lebih selamat. Bagaimana pendapat Ustadz bagi lansia tentang naik jadi Nabi 40, menikah 25? Apakah sholat taubat boleh dilaksanakan setiap malam sebelum tahajud? Mantap. Nanti malam begitu bangun mandi. Bagus mandi malam itu. Katanya memang di malam rematik, dari habis maghrib ke jam 1 itu bisa rematik. Tapi dari jam 1 ke subuh bagus, terapi mandi malam, segar, sehat, mandi malam. Mandi. Habis mandi, bersih semua, ambil parfum no alkohol, sapukan ke tangan, ke leher. Malaikat rahmat suka mendekati orang yang harum-harum. Turun dia mendekati. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti mencium bau. Itu makanya Nabi melarang orang makan jengkol, melarang orang makan bawang putih, bawang merah ke masjid. Terganggu malaikat. Pertama solat sunat wudu, usolli sunnatal wudu. Habis itu solat sunat taubat, habis itu solat sunat hajat, habis itu solat sunat tahajud. Jangan witir lagi, karena udah witir di masjid. Tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Ayatnya Pak Ustadz, apa ayat paling panjang yang kau hafal? Wal asri Pak Ustadz. Yang kedua, inna a'tayna Pak Ustadz. Biar tahu saya mengagak-agaknya. Habis itu kuliah, habis itu kulhu, habis itu trikul dulu Pak Ustadz. Kuliah. Dah, kalau begitu begini settingnya. Salat sunat wudu, wal asri dulu. Ayat kedua kul huwallah. Salat sunat hajatnya nanti inna a'tayna. Habis itu kul huwallah rakaat kedua. Salat sunat taubatnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Tahajudnya nanti Pak Ustadz ulang balik macam itu. Jadi nanti catatan malaikat itu agak bervariasi sedikit. Ada juga model orang ini sembahyang 12 rakaat. Ayat kulhu. Bawah sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas. Bagus, tiap-tiap malam buat. Bangun, mandi, pakai parfum no alkohol, habis itu sholat, sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud 8 rakaat, kalau mau tambah baik 2 rakaat 1 salam, habis itu baca Quran. Habis baca Quran baru makan sahur. Saya Pak Ustadz kalau tak makan dulu sakit perut saya, makan dulu boleh. Tapi udah habis makan nih mau duduk pula Pak Ustadz. Ini enggak bertanya apa menawar.